Sebenarnya, para penghuni yang membeli unit di perumahan ini juga telah menerima sertifikat hak milik atau SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bekasi. Namun masalah mulai muncul ketika pada Desember 2024, para penghuni menerima surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2. Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128/PDT-G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997 yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah anak dari Abdul Hamid. Yo, welcome back to my channel. Halo anak kos. Perumahan yang tenang dan damai seringkali menjadi impian banyak orang. Namun, apa jadinya jika rumah yang telah lama ditempati tiba-tiba harus digusur? Inilah yang dialami oleh warga di perumahan Klaster Setia Mekar Residen 2 di Tambun Selatan, Bekasi. Seperti apa kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Nah, jadi aku mau ceritain kasus ini secara singkat aja. Dan aku bagi jadi beberapa bagian ya. Oke, aku mulai dengan latar belakang sengketa tanah. Jadi, masalah ini berakar dari sengketa tanah yang telah berlangsung sejak tahun 1976. Pada tahun tersebut, tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM nomor N325 awalnya dijual oleh Juju Saribanon Doli kepada Abdul Hamid. Namun, transaksi ini tidak disertai dengan proses balik nama resmi, sehingga Abdul Hamid hanya memegang akta jual beli atau AJB. Nah, kemudian pada tahun 1982, Juju menjual tanah yang sama kepada Kayat, yang kemudian memecah tanah seluas 3,6 hektar tersebut menjadi 4 bidang dengan sertifikat bernomor 704, 705, 706, dan 707. Dua di antaranya yaitu sertifikat nomor 704 dan 705 dijual kepada Tunggul Siagian yang kemudian menjualnya kepada Abdul Bari pada tahun 2019. Ini emang historinya aja udah banyak banget dan pindah-pindah tangan terus ya. Kemudian bagian kedua, mulailah pembangunan Klaster Setia Mekar Residen 2. Setelah memperoleh tanah tersebut, Abdul Bari membangun Klaster Setia Mekar Residen 2 yang terdiri dari 27 unit rumah dan 8 unit ruko. Pembangunan ini dilengkapi dengan legalitas seperti izin mendirikan bangunan atau IMB dan kerjasama dengan bank untuk fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Para penghuni yang membeli unit di perumahan ini juga telah menerima sertifikat hak milik atau SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Bekasi. Lanjut bagian ketiga, mulailah munculnya sengketa dan eksekusi pengosongan. Sebenarnya, masalah mulai muncul ketika pada Desember 2024, para penghuni menerima surat pemberitahuan eksekusi pengosongan lahan dari Pengadilan Negeri Cikarang kelas 2. Eksekusi ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 128/PDT-G/1996/PN.BKS tanggal 25 Maret 1997 yang memenangkan gugatan Mimi Jamilah anak dari Abdul Hamid. Nah, pada tanggal 30 Januari 2025 eksekusi dilakukan, menyebabkan beberapa rumah dan ruko di Klaster Setia Mekar Residen 2 diratakan dengan tanah. Warga yang merasa memiliki SHM resmi merasa terkejut dan dirugikan atas tindakan ini. Bahkan banyak sekali spekulasi dugaan dari para netizen, seperti dugaan adanya mafia tanah, kemudian developer nakal, bahkan dugaan oknum di BPN. Namun sampai saat ini pun belum ada kepastian siapa yang salah. Nah, kemudian bagian keempat, tindakan lanjutan dan upaya hukum warga. Karena merasa dirugikan, warga perumahan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Januari 2025 sebelum eksekusi dilakukan. Mereka menuntut kejelasan hukum atas kepemilikan tanah yang mereka huni. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional
melalui Menteri Nusron Wahid menyatakan akan mendalami kasus ini, terutama terkait dugaan penerbitan sertifikat ganda di lokasi tersebut. Nah, kemudian bagian kelima, pandangan ahli dan solusi ke depan. Para ahli hukum pertanahan menekankan pentingnya transparansi dan akurasi dalam administrasi pertanahan untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Mereka juga menyarankan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap penerbitan sertifikat tanah dan memastikan bahwa setiap transaksi tanah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, kesimpulannya, kasus sengketa tanah di klaster Setia Mekar Sedan 2 menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya memastikan keabsahan legalitas properti sebelum melakukan transaksi. Semoga ke depan kasus serupa dapat dihindari dan hak-hak warga dapat terlindungi dengan lebih baik. Nah, dan mungkin itu aja video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, thanks for watching. Sampai jumpa di klip berikutnya. Bye-bye.